saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu alasan mengapa sistem ini penting untuk dianalisis dan dikembangkan. Sistem informasi laundry adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengelola dan mengotomatisasi proses seperti pemesanan, pencatatan, penjadwalan, pelacakan cucian, hingga pembayaran. Namun, meskipun layanan sudah berbasis online, masih ada kendala seperti pembayaran belum digital, penjadwalan kurir masih manual, tidak adanya estimasi waktu layanan atau ETA. Hal ini membuat proses belum sepenuhnya efisien dan bisa menurunkan kepuasan pelanggan. Berikut adalah tujuan dari analisis sistem layanan laundry, yaitu menganalisis proses laundry saat ini, as is, untuk mengetahui alur dan kekurangannya. Selanjutnya ada mengidentifikasi masalah dan bottleneck atau hambatan yang terjadi dalam proses layanan. Selanjutnya adalah merancang proses to be berbasis teknologi agar lebih efisien dan terintegrasi. Dan terakhir adalah menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan laundry dan kepuasan langganan. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Dari proyek ini meliputi beberapa hal, yaitu identifikasi masalah yang muncul dalam proses laundry saat ini. Selanjutnya ada pemodelan proses as is dan to be menggunakan standar BPMN. Selanjutnya ada pembuatan model BPMN untuk visualisasi proses yang lebih jelas. Selanjutnya penyusunan rekomendasi strategis sebagai hasil akhir dari analisis yang dilakukan. Di slide ini kita akan membahas analisis sistem yang sedang berjalan. Aktor-aktor yang terlibat antara lain adalah pelanggan, yaitu yang melakukan pemesanan dan menerima notifikasi. Ada sistem atau website yang mencatat pesanan dan pengaturan jadwal. Selanjutnya ada kurir yang menjemput dan mengantar pakaian. Dan terakhir ada petugas laundry yang mencuci, mengemas, dan menyiapkan cucian. Proses yang berjalan saat ini meliputi pemesanan melalui website, terus penjemputan dan pengantaran oleh kurir, proses pencucian sesuai layanan, dan pembayaran dilakukan di akhir secara tunai. Walau sudah online, beberapa aspek penting masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Selanjutnya yaitu ini adalah model BPMN as is yang menunjukkan proses laundry yang sedang berjalan saat ini. Pelanggan mengisi formulir pemesanan, kemudian sistem mencatat pesanan dan mengatur jadwal penjemputan. Kurir menjemput barang, lalu petugas laundry mencuci dan memproses pakaian. Setelah selesai, kurir mengantar kembali ke pelanggan dan pembayaran dilakukan secara tunai. Proses ini juga mencakup notifikasi status, meskipun beberapa langkah seperti update status atau pengiriman notifikasi masih dilakukan manual dan memakan waktu. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang masalah yang ditemukan. Pada tahap analisis proses bisnis ini, kami menemukan beberapa masalah utama yang berdampak pada kelancaran layanan. Pertama, pembayaran masih dilakukan di akhir proses dan secara tunai kepada kurir. Kedua, belum memiliki sistem penjadwalan atau rute otomatis sehingga proses pengantaran kurang efisien. Yang ketiga, pelanggan tidak mendapatkan estimasi waktu penjemputan maupun pengantaran yang membuat mereka tidak bisa memperkirakan waktu layanan secara pasti. Masalah-masalah ini kemudian kami telusuri dalam metode analisis 5W. Slide selanjutnya saya menjelaskan analisis 5W tentang pembayaran masih dilakukan di akhir proses. Masalah pertama yang kami telusuri adalah pembayaran yang masih dilakukan secara tunai di akhir proses. Berikut adalah hasil analisisnya dengan metode 5W. Yang pertama, mengapa pelanggan masih membayar di akhir proses? Karena sistem belum menyediakan opsi pembayaran di awal atau digital. Yang kedua, mengapa tidak ada sistem pembayaran digital di awal? Karena manajemen belum mengintegrasi payment gateway dalam aplikasi. Yang ketiga, mengapa payment gateway belum diintegrasikan? Karena belum ada anggaran atau prioritas untuk implementasinya. Yang keempat, mengapa tidak ada anggaran? Karena fokus anggaran lebih diarahkan ke operasional dan SDM bukan digitalisasi. Yang terakhir, mengapa digitalisasi belum diprioritaskan? Karena belum disadari bahwa pembayaran tunai menimbulkan risiko tinggi. Akhirnya, digitalisasi belum jadi prioritas karena pembayaran tunai dianggap belum terlalu menimbulkan risiko tinggi. Ini menunjukkan perlunya
pergeseran fokus ke arah transformasi digital untuk mendukung efisiensi layanan. Slide selanjutnya, analisis 5W dalam masalah kurir tidak memiliki penjadwalan atau rute otomatis. Kami menganalisis masalah yang kedua, yaitu kurir yang tidak memiliki penjadwalan atau rute otomatis. Dan hasil penelusuran 5Ws-nya adalah yang pertama, mengapa kurir tidak memiliki rute atau jadwal otomatis? Karena sistem tidak menyediakan fitur pengelolaan rute dan waktu. Yang kedua, mengapa sistem tidak memiliki fitur tersebut? Karena proses penjadwalan masih dilakukan secara manual oleh admin. Yang ketiga, mengapa masih manual? Karena pengelola belum menggunakan teknologi route optimization. Yang keempat, mengapa teknologi tersebut belum digunakan? Karena kurangnya pengetahuan dan biaya implementasi. Yang terakhir, mengapa belum dilakukan pelatihan atau studi kelayakan? Karena manajemen belum menyadari potensi efisiensi dan penghematan biaya. Hasil analisis ini menunjukkan pentingnya adopsi teknologi logistik untuk meningkatkan performa layanan. Dan analisis 5W yang terakhir adalah pelanggan tidak mendapatkan estimasi waktu penjemputan atau pengantaran. Ini menjadi fokus kami dalam analisis 5W. Yang pertama, mengapa pelanggan tidak mendapat estimasi waktu? Karena sistem tidak memberikan informasi ETA atau estimate time of arrival. Yang kedua, mengapa sistem tidak memberikan ETA? Karena tidak ada integrasi antara sistem dengan jadwal kurir. Yang ketiga, mengapa tidak ada integrasi? Karena sistem kurir tidak terdigitalisasi atau tidak real time. Yang keempat, mengapa sistem tidak real time? Karena operasional kurir tidak menggunakan aplikasi tracking atau monitoring. Yang terakhir, mengapa aplikasi tracking belum digunakan? Karena pengelola belum menyadari atau belum melihat urgensinya. Masalah ini menunjukkan pentingnya digitalisasi dan transparansi informasi agar pelanggan merasa lebih yakin dan puas terhadap layanan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan fishbone diagram atau diagram tulang ikan yang kami gunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari masalah layanan laundry online. Masalah utamanya adalah kurangnya efisiensi dan kejelasan dalam layanan laundry online. Dan hal ini kami telusuri dari 6 aspek penyebab, yaitu kebijakan, material, manusia, proses, mesin, dan metode. Pertama, dari sisi kebijakan, kami menemukan bahwa sistem belum mewajibkan pembayaran di awal, sehingga kurir masih harus membawa uang tunai. Selain itu, belum ada SOP khusus untuk kurir dan banyak proses yang masih dilakukan secara manual. Yang kedua, aspek material. Tidak tersedia bukti jadwal serta belum ada sistem pelacakan yang mendukung proses pengiriman dan penjemputan. Selanjutnya, di slide ini, kami menyajikan bagian pertama dari analisis SWOT, yaitu kekuatan dan kelemahan. Dari sisi kekuatan, sistem pemesanan laundry sudah bisa dilakukan secara online. Nah, jadi pelanggan tidak perlu datang langsung ke outlet. Nah, sistem juga sudah mampu mencatat data pemesanan secara digital, yang artinya riwayat transaksi bisa lebih tertata. Selain itu, sudah ada integrasi awal antara kurir dan petugas laundry, meskipun belum sepenuhnya otomatis. Sementara itu, dari sisi kelemahan, pembayaran masih dilakukan secara tunai di akhir proses, yang bisa memperlambat transaksi. Kurir juga belum memiliki sistem rute otomatis, sehingga perjalanan mereka tidak efisien. Ditambah lagi tidak ada estimasi waktu penjemputan maupun pengantaran, sehingga pelanggan sering merasa tidak pasti kapan pesanannya akan sampai. Masih dalam analisis SWOT, di slide ini kami membahas opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Peluang yang bisa dikembangkan antara lain adalah: pertama,
sistem dapat ditingkatkan dengan fitur pembayaran digital agar transaksi lebih cepat dan aman. Kedua, bisa diterapkan teknologi route optimization untuk membuat rute kurir lebih efisien. Yang ketiga, ditambahkan fitur estimasi waktu layanan dan pelacakan secara real time agar si pelanggan bisa membantu prosesnya secara real time. Sementara itu, untuk ancaman yang mungkin muncul diantaranya adalah persaingan dari platform laundry online yang lebih besar dan sudah memiliki standar sistem yang lebih mapan. Selain itu, layanan sangat bergantung pada koneksi internet dan kestabilan sistem digital. Dan yang terakhir, masih ada sebagian pelanggan yang resisten terhadap digitalisasi penuh. Misalnya, mereka yang lebih nyaman dengan cara manual atau tunai. Pada slide ini, kami memberikan rekomendasi proses to be atau proses yang diharapkan setelah dilakukan perbaikan sistem. Pertama, sistem perlu dilengkapi dengan pembayaran digital yang dilakukan di awal pemesanan, sehingga lebih efisien dan mengurangi risiko pembayaran gagal. Yang kedua, sistem juga harus menyediakan estimasi waktu penjemputan dan pengantaran secara otomatis atau ETA, agar pelanggan tahu kapan pesanannya dijemput dan kapan pesanannya dikembalikan. Selain itu, perlu juga diterapkan pengaturan jadwal dan rute kurir yang terintegrasi agar operasional lebih efisien. Dan yang terakhir, pelanggan juga perlu mendapatkan fitur pelacakan status cucian secara real time, sehingga proses lebih transparan dan terpercaya. Nah, dengan rekomendasi ini, kami berharap sistem pemesanan laundry online bisa menjadi lebih cepat, efisien, dan nyaman untuk digunakan. Saya di sini akan menjelaskan berbagai teknologi utama yang digunakan dalam sistem pemesanan laundry online. Pertama, ada sistem manajemen laundry. Sistem ini digunakan untuk mengatur seluruh proses operasional laundry, mulai dari pencatatan pesanan, penjadwalan, hingga proses pencucian dan penyelesaian. Lalu kedua ada payment gateway. Teknologi ini memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran secara online dengan berbagai metode seperti e-wallet, transfer bank, kartu kredit, dan lain-lain. Lalu ketiga ada route optimization system. Sistem ini berfungsi untuk menentukan rute terbaik bagi kurir dalam pengambilan dan pengantaran laundry kepada pelanggan. Dengan optimasi rute, waktu tempuh bisa dipersingkat dan biaya operasional bisa ditekan. Lalu keempat, ada real-time notification dan tracking. Fitur ini memberikan notifikasi secara langsung kepada pelanggan mengenai status laundry mereka, seperti laundry sedang diproses, perjalanan, dan sebagainya. Selain itu, pelanggan juga bisa melacak posisi kurir secara langsung melalui sistem pelacakan. Nah, di sini lalu ada BPMN2B. Berdasarkan hasil analisis bottleneck dan BPMN proses pada SIS, proses pembayaran tunai di akhir dan penjadwalan kurir manual dinilai kurang efisien dan berisiko. Oleh karenanya, pada proses 2B dilakukan beberapa perubahan signifikan dengan mengintegrasikan sistem pembayaran digital serta penjadwalan kurir berbasis sistem. Pada proses baru ini, pelanggan dapat melakukan pembayaran langsung saat pemesanan melalui metode digital seperti e-wallet atau QRIS. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan secara otomatis mengirimkan bukti transaksi digital dan estimasi waktu penjemputan pakaian. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur penjadwalan dan optimasi rute untuk kurir, sehingga kurir dapat menjemput dan mengantar pakaian secara lebih efisien dan tepat waktu. Pelanggan akan menerima notifikasi jadwal penjemputan, serta dapat melacak status cucian secara real time melalui aplikasi. Kurir juga tidak lagi perlu menangani transaksi tunai, cukup fokus pada penjemputan dan pengantaran pakaian. Perubahan ini diharapkan dapat pertama mengurangi resiko gagal bayar dan mempercepat transaksi. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional kurir melalui penjadwalan otomatis. Lalu terakhir, meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan adanya estimasi waktu dan pelacakan status layanan. Lalu ada perbandingan SIS dan 2B, yang dimana proses saat ini yang telah diusulkan perbaikannya. Pertama, ada pembayaran dilakukan secara tunai di akhir proses kepada kurir
menjadi pembayaran dilakukan secara digital di awal melalui e-wallet atau QRIS. Kedua, tidak ada sistem estimasi waktu penjemputan atau pengantaran, menjadi sistem menghitung dan mengirimkan estimasi waktu ITA secara otomatis. Ketiga, kurir tidak memiliki penjadwalan atau rute otomatis, menjadi kurir mendapat jadwal dan rute optimal dari sistem berbasis lokasi. Keempat, ada transaksi manual memperlama proses antarjemput, menjadi sistem otomatis mengelola proses yang meminimalkan interaksi manual. Lalu kelima, ada pelanggan menunggu tanpa tahu status proses laundry, menjadi pelanggan mendapat notifikasi real time tentang status cuciannya. Lalu keenam, ada risiko gagal bayar atau uang hilang karena transaksi tunai, menjadi resiko tersebut dihilangkan dengan sistem pembayaran terintegrasi. Terakhir, ada kurir harus mengingat alamat dan urutan tugas secara manual, menjadi sistem menyediakan dashboard dan rute otomatis untuk efisiensi kerja kurir. Lalu di slide selanjutnya, dalam proses evaluasi, kami menemukan bahwa sistem 2B mampu meningkatkan efisien dan akurasi layanan secara signifikan. Pelanggan memperoleh pengalaman yang lebih baik dengan transaksi yang lebih aman dan transparan. Dari sisi operasional, sistem juga membantu pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih tertata, serta memberikan akses terhadap data evaluasi kinerja yang lebih akurat. Implikasinya, laundry dapat meningkatkan profesionalisme layanan, memperbaiki citra bisnis, dan memiliki fondasi kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Di slide selanjutnya, berdasarkan analisis kami menyusun dua pendekatan rekomendasi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, kami menyarankan integrasi pembayaran digital, penerapan penjadwalan otomatis untuk kurir, dan fitur notifikasi estimasi waktu layanan. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan internal tim agar mereka siap menjalankan sistem baru. Sedangkan untuk jangka panjang, pengembangan aplikasi mobile full service sangat disarankan, termasuk integrasi sistem loyalty dan promo, analisis data kinerja berbasis sistem, serta menjalin kemitraan dengan layanan eksternal. Rekomendasi ini bertujuan agar sistem dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam industri laundry digital yang semakin kompetitif. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan beberapa hal penting dari hasil analisis ini. Dari proses bisnis yang sedang berjalan, kami menemukan beberapa kendala utama, seperti pembayaran tunai yang tidak praktis, tidak adanya estimasi waktu pelayanan, serta penjadwalan kurir yang belum otomatis. Melalui proses 2B yang kami usulkan, sistem pemesanan laundry online dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan modern. Fitur seperti pembayaran digital di awalnya, notifikasi real time, dan pengaturan rute otomatis memberikan manfaat yang signifikan baik bagi pelanggan maupun pengelolaan layanan. Dari tugas ini, kami juga mendapatkan banyak pelajaran penting. Kami belajar untuk menganalisis proses bisnis secara sistematis, memetakan alur kerja melalui BPMN, dan menyusun solusi berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan nyata. Selain itu, kami juga dilatih untuk bekerja sama dalam tim, berpikir kritis, dan melihat pentingnya transformasi digital dalam dunia usaha saat ini. Itulah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Semoga hasil kerja kami bisa bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan sistem layanan digital di masa depan. Terima kasih.